Ingat, inti komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Jadi orang yang menyampaikan pesan, pesannya itu harus sampai sesuai dengan yang disampaikan, gitu kan ya? Pernah jatuh cinta sama bakal merasa kasmaran banget di film ini, walaupun memakai bahasa isyarat. Oke, yang kedua teman-teman, di sini siapa yang hobinya berenang? Siapa di sini yang punya kakak tadi? Film ini juga menceritakan tentang ikatan antara kakak dan adik yang kuat banget sehingga mereka bisa melalui semua rintangan yang ada. Oke teman-teman, kita masuk ke beberapa hal yang membuat saya sangat menyukai film ini. Yang pertama teman-teman, ada warnanya teman-teman, ini bagus banget. Nah, kita mulai nonton film ini, saya langsung keinget ke anime Ghibli. Siapa yang suka anime Ghibli? Warnanya tuh anime banget kalau kata saya ya. Lanjut teman-teman. Tapi tenang aja, di balik kontrasnya film ini ada soundtrack yang tenang dan damai. Walaupun film ini tanpa voice over, tapi soundtrack itu benar-benar tenang banget. Kayak kita berasa di tengah taman gitu. Oke lanjut teman-teman. Selain audio visualnya, pesan dari film ini juga dalam banget. Beberapa ada bahwa kita harus menghargai semua orang daripada bahasa keras. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, kita simak kata-kata hari ini. Oke, sekian teman-teman dari saya. Karakter Killmonger yang kompleks. Killmonger adalah villain utama dalam film ini, tapi dia bukan sekedar villain utama, guys. Tidak seperti film lainnya yang mengamalkan futuristik dan budaya itu tidak bisa disatukan. Terkenal itu The Love I Love Before ini, dan bukunya itu waktu itu sempat jadi buku paling laris pada tahun itu sebelum riset dari semua tentang kelakuan remaja, atau juga dia juga riset gimana sih caranya dibikin juga jadi 3 sequel. Jadi yang pertama itu ada yang ini The Love I Love Before, itu dimana dia menceritakan si Radennya ini menyembuhkan luka masing-masing. Kayak visual dari film ini memiliki visual yang sinematik dan visual dari horor dan komedinya itu sangat seimbang. Tidak ada yang berlebihan di dalam horornya atau dalam komedinya. Karena di situ ada set danau, set hutan, set rumah, itu benar-benar mendukung sekali dalam segi penceritaannya gitu. Waktunya habis. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang berjuang yang kedua yaitu keluarga dan loyalitas yang selalu jadi kekuatan. Anaknya dari Don Quixote ini, jadi tokoh baru di PSX ini. Tua yang sudah usang, terus pakaian mereka tuh modis tapi lusuh karena mereka sehari-hari bermain di pinggir pantai, di rawa-rawa. Nah, kendaraan. Terus maaf Ibu. Nah, di sini Bisu Perempuan hadir sebagai bagian penting dari narasi film kritik sosial gitu. Itu bukan tokoh pendamping yang pasif gitu. Itu juga sebagai tokoh pendamping yang penting. Dia adalah perempuan yang mandiri, kuat, dan mampu melawan laki-laki secara fisik. Visual dan teknologi kendaraan yang canggih untuk memperkuat sensasi pada film ini. Yang ketiga yaitu Naruto sebagai tokoh utama di film ini. Yang kedua itu musuhnya itu namanya Dante. Karena itu mereka pada akhirnya malah bertengkar daripada dibicarakan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang apa yang membuat film ini menarik dan kenapa saya film. Boleh selanjutnya. Ini posternya. Nah, di film ini sama membahas mengenai kehilangan
Aku tuh di sini mau nyeritain tentang pengaruh film After Sun pada depresi dan trauma. Itu dibikin juga jadi 3 sequel. Jadi yang pertama itu ada yang ini, The Love I Loved Before. Itu dimana dia menceritakan si Laradinya ini kan Asgore, karakter kartunnya cowok itu. Dan itu menjadi salah satu scene yang sangat diapresiasi banyak orang dan sangat ramai diperbincangkan. Pertama, ketika kalian akan menjadi narasumber pokoknya sebagai seorang public speaker, never come late. Gak boleh banget datang terlambat. Tadi yang pertama datang adalah sangat tepuk tangan. Tadi aku tanya kamu datang sama siapa? Teman kamu mana? Aku nggak punya teman. Ini teman kamu banyak, tepuk tangan dong. Ini makanya kalau banyak teman tuh temannya banyak begini ya. Kemudian juga itu pertama ya. Pertama jangan pernah datang terlambat. Yang kedua jangan lupa memperkenalkan diri. Jadi kalau misalkan kalian ada di depan, kenalin diri. Karena nggak semua orang kenal kamu tuh siapa sih gitu ya. Gitu mungkin tadi ada beberapa yang lupa karena rasanya teman-teman sendiri lah gitu udah tahu kan gitu ya. Tapi itu ingat jangan pernah lupa. Kemudian juga yang ketiga adalah penampilan itu harus diperhatikan. Ya, tadi saya ngelihat ada Falah tuh. Falah, mana Falah? Waktu Falah masuk aja udah langsung kasih nilai bagus gitu tuh. Tepuk tangan dong. Jadi gini ya, orang itu 5 menit pertama itu akan lihat penampilan dulu. Sama kalau kamu lihat orang ganteng, orang cantik, mantap. Itu pertama tuh penampilan dulu. Jadi mau nggak mau mandi dulu kalau mau jadi narasumber tuh ya, atau jadi public speaker. Mandi dulu, sisiran dulu, ngaca dulu, ganteng nggak, cocok nggak, bajunya nyensol nggak, itu penting banget ya. Jadi penampilan itu akan menjadi sangat penting. Kamu masuk ke sini terus tiba-tiba kamu nggak pede, karena tiba-tiba orang lihat apa nih, ternyata rambut kamu misalkan kayak gimana gitu. Itu menjadi satu hal yang perlu kamu perhatikan ya. Ketika kamu lihat orang-orang excited lihat kamu juga happy kan, benar nggak? Kayak tadi aku senang banget. Yang paling aku kasih perhatian khusus ya, menurut saya paling menarik, paling out of box adalah Hosanna. Tepuk tangan dong. Kamu pernah dapat penghargaan apa sih? Hah? Apa tuh? Kamu pernah dapat penghargaan kan? Pernah, iya memang keren. Jadi dia membuat sesuatu itu menjadi indah, menyenangkan. Dia membuat sesuatu yang berbeda dibandingkan yang lain. Ketika kan dari sini tiba-tiba aku mau ini dong gitu, terus dia menanyakan ini, menanyakan itu, cair banget gitu. Nah itu keren ya. Nah kemudian yang terakhir yang harus memperhatikan adalah waktu. Tadi banyak banget ternyata kita tuh cuma ngasih waktu 3 menit ya. Ada sih banyak yang lewat dari situ karena di awal kita menyepakatnya 3-5 menit, jadi saya nggak ada masalah nih terkait dengan gambarnya perencanaan waktu. Tapi kalau yang kurang hanya cuma 1 menit aja ngomong, saya kira sayang banget ya. Kita dikasih waktu 3 menit loh gitu ya. Tapi banyak itu cuma 1 menit, 1,5 menit gitu, itu sayang banget ya. Jadi itu menjadi penting sekali. Hal itu saya ingin kalian perhatikan terus ya pada saat kalian akan tampil di depan publik dimanapun. Ingat, kalian mau ada di depan layar, di tengah-tengah layar, atau di belakang layar, kalian tetap penting. Dan ketika kalian mampu menyampaikan pesan, itu menjadi kunci. Kalian mau ngapain aja boleh selama audiens kalian dapetin pesan. Nah, gitu. Nah, misalkan dia terpaku sama satu aja nih, alat bantunya adalah infocusnya dia, paparannya dia. Terus dia tiba-tiba mengalami masalah itu, dia udah blank aja di depan, nggak akan ngomong apa-apa, bener nggak? Tapi ternyata alhamdulillah dia mampu tenang sampai akhirnya waktu habis ya. Oke, terima kasih banyak. Ini ada Kang Madi dan teman-teman saya yang support. Ini nggak main-main loh, yang nontonnya tuh orang-orang keren